Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi dari dunia pendidikan, yaitu penandatanganan MOU antara SD Negeri Kepatihan 2 Kecamatan Kaliwates bersama The Jannah Institute terkait dengan bahan bacaan buku bermutu dan kolaborasi kegiatan literasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti penandatanganan MOU antara SDN Kepatihan 2 dan The Jannah Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rita Hendriana W.S.Sos selaku Direktur The Jannah Institute. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SDN Kepatihan 2. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka Memorandum of Understanding terkait dengan pengadaan bahan buku bermutu bersama dengan The Jannah Institute. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan selamat datang pada Ibu Rita selaku Direktur The Jannah Institute, sekaligus juga mengucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan Memorandum of Understanding terkait dengan bahan bacaan bermutu dan kolaborasi kegiatan literasi. Kami menganggap bahwa literasi itu sangat bermanfaat ya, terutama bagi peserta didik kami agar siswa memiliki keinginan, selain itu juga rasa senang ya membaca dan menulis, sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Karena jelas membaca adalah membuka jendela dunia ya. Semakin banyak ilmu yang mereka terima, semakin banyak mengasah pengetahuan mereka untuk lebih tahu lebih banyak, sehingga saya bersyukur alhamdulillah bisa mengadakan MOU dengan The Jannah Institute sehingga bisa menambah hasanah bagi peserta didik kami, menambah pengetahuan yang selama ini mohon maaf untuk pengadaan buku literasi juga kita masih terbatas ya. Dan ini ada buku bacaan bermutu yang saya lihat sangat bermanfaat bagi anak-anak, dan dilihat dari covernya juga bagus ya. Karena ini kebetulan Bu Prita kerjasama dengan Perpusnas yang ditunjuk oleh Perpusnas, dan buku ini adalah terbitan dari Kemdikbud. Jadi jelas ini adalah buku pemerintah yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini menjadikan anak didik kami semakin maju kaitannya dengan literasi. Karena semakin banyak mereka baca, semakin banyak peluang mereka untuk menambah pengetahuannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru, karena kami memiliki program selain gerakan literasi sekolah, juga ada gerakan guru membaca. Karena jelas siswa yang aktif membaca adalah tidak lepas dari Bapak Ibu Guru yang selalu memberikan contoh, sehingga akan termotivasi anak didik kami untuk lebih menyukai membaca. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya yakni penyerahan bahan buku bermutu sekaligus Penandatanganan. Penandatanganan dulu ya. dulu. Nggih, Oh, penandatanganan. sekaligus ya. Sekaligus ya. sekaligus penandatanganan. Nggih. Oke. Silakan dari siapa dulu? Saya dulu deh ya. Nggih. Ini nanti bisa dipajang di bingkai sama sekolah. Nggih. Mungkin nanti stempelnya. Iya. Foto dulu boleh? Nggih. Satu untuk saya, satu untuk sini. Sudah. Ya. Oh, ini buat saya. Nggih. Nanti bisa di stempel. Nggih. Selanjutnya mungkin simbolis saja ya. Penyerahan buku. Bukunya. Iya. Oke. Sudah? Oke. Sudah dilihat sama ibu-ibu guru ini, Bu? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang yang cukup terik ini ya, matahari di atas kepala, tapi insya Allah nggak menutupi rasa semangat ya Bu ya, semangat untuk hadir di sini. Yang kemarin sudah dicanangkan bareng Bu Emma ya, mungkin mau kapan ini ke sekolah seperti itu. Dan bahkan Bu Emma sudah berkunjung ke tempat saya untuk mengambil bahan bacaan dulu ya Bu ya. Yang kemarin sudah ditunjukkan lebih dulu mungkin ya di kesempatan tertentu. Jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali lagi ke SDN Kepatihan 02. Berapa kali ya? Sepertinya ini ke 3 kali ya. 2 ya Bu ya? 4 kali. 3 Bu kayaknya. Yang pertama dulu ketemu sama Bu Desi ya kan. Yang kedua Wali murid. iya, kayaknya 2 ya, baru 2 kali ya. 2. Oh iya. 2. Saya agak lupa inget karena banyak sekolah yang didatengin ya. Tapi ketemu sama Bu Emma sempat ini ya Bu ya, yang camping bersama itu ya, acaranya Petualangan Muharram. Petualangan Muharram bareng YDSF. Iya, kemudian saya memang kemarin ini mungkin saya ceritakan asal muasalnya dulu ya. Jadi alhamdulillah di Dejana Institute di Kaliurang Klaster B4 kami itu adalah workshop provider ya, atau training provider yang memang punya basis literasi seperti itu yang lebih utama, meskipun kelas-kelas di kami itu public speaking, writing, social media, dan soft skill lainnya, tapi yang paling utama basicnya adalah literasi seperti itu. Karena sesuai dengan background saya kebetulan lulusan ilmu informasi dan perpustakaan gitu ya di UNER, tapi saya tidak pernah bekerja di perpustakaan secara formal. Kalau teman-teman saya mungkin di perguruan tinggi, di sekolah seperti itu, tapi saya sendiri di NGO. Jadi mulai dulu di volunteer sebuah NGO sampai skripsi di sana, sampai mengelola perpustakaan, akhirnya nggak bisa jauh-jauh dengan minat baca anak-anak gitu ya, menulis, membaca, literasi seperti itu. Sehingga akhirnya di Dejana Institute itu ada support system namanya Dejana Institute Library gitu. Selama ini yang menggunakan itu adalah alumni-alumni kami, jadi bisa pinjam gitu, meskipun di luar kota, nggak hanya di Jember, nggak apa-apa kalau dia mau menanggung ongkirnya seperti itu. Dan tidak ada batasan sih, yang penting konfirmasi selesai kapan nanti dikembalikan, jadi gitu. Dan kami punya kegiatan rutin sharing session serta book review di WhatsApp group komunitas itu setiap seminggu sekali. Jadi di sana member-membernya itu udah biasa buat sharing ataupun mereview sebuah buku gitu. Dan juga mengundang penulis-penulis teman-teman saya juga yang ayo mau bedah buku di sini kalau ada buku baru kayak gitu. Jadi boleh nanti kalau
di SDN Kepatihan 2 mungkin gurunya sudah menulis punya karya gitu ya Bu ya, boleh dibedah. Seperti itu. Nah kemudian saya juga diamanahi sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Jember di tahun 2022 sampai insya Allah 2027. Nah jadi di situ kami ini adalah perpanjangan tangan dari Forum TBM secara wilayah Jawa Timur dan juga pusat. Nah awalnya pusat itu di bawahnya Satuan Pendidikan Non-Formal Informal Kemdikbud, karena Taman Baca Masyarakat itu tidak hanya menyediakan akses terhadap buku, tapi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan literasi kayak gitu. Tapi dalam perkembangannya, karena core utamanya adalah menyediakan bahan bacaan, jadinya sekarang Perpustakaan Nasional ini juga menggandeng TBM seperti itu. Sehingga legalitas sebagai taman baca masyarakat yang dulunya harus mengurus ke dinas pendidikan itu ditiadakan. Sekarang ganti menjadi nomor induk di Perpusnas gitu. Jadi istilahnya Perpusnas ini ngopeni gitu ya, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang disebut Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Makanya kemarin, Mbak gimana caranya ya supaya saya bisa dapat bantuan buku 1000 buku ini gitu. Perpustakaan sekolah masih belum ada jalurnya sepertinya, karena kan Perpusnas itu Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan Masyarakat dan Desa. Kalau perpustakaan sekolah, meskipun perpustakaan masuknya di satuan pendidikannya begitu Bu. Insya Allah. Nah makanya kolaborasi ini saya senang sekali, semangat ya. Kemarin beberapa kepala sekolah yang saya pernah datangi sekolahnya pas roadshow seminar parenting, saya coba untuk hubungi dan responnya bermacam-macam sih ya. Bu Erna ini salah satu yang paling semangat. Ya semuanya nggak apa-apa, ayo gitu ya untuk sudut baca. Yang satu lagi, pernah sih Mbak ada tawaran seperti itu, tapi saya takut bukunya hilang. Sudah pesimis duluan ya. Pertama takut bukunya hilang. Ada tawaran dari Perpusdian juga katanya Bu pernah. Perpustakaan daerah di ini ya, yang dekatnya imigrasi itu, diskusi itu juga pernah. Tapi ya seperti itu, takut beresiko kayak gitu ya. Kalau bagi saya sih buku ini kalau misalkan lecet ataupun hilang 1 atau 2 gitu ya, tapi insya Allah dengan jumlah terbatas 20 pieces atau 20 eksemplar per kelas itu masih gampang lah untuk kontrol ya Bu ya. Itu nggak apa-apa, itu artinya buku ini tuh terbaca gitu ya. Buku ini terbaca daripada rapi-rapi, kinyis-kinyis dirasanya nggak ada yang baca kayak gitu. Makanya ini kemarin kita juga sudah MOU di SDN Sumberdanti 01. Kebetulan salah satu admin saya, admin remote, itu menjadi guru honorer di sana Bu, begitu. Jadi ya udah mau seperti itu. Dan di sana ada 240 buku karena kelasnya 12. Di sini 11 kelas ya Bu ya. Jadinya 220 buku. Nah, jadi Perpustakaan Nasional ini memberikan donasi bantuan buku ke TBM itu adalah kali perdana gitu. Dan ini menurut teman-teman FTBM adalah sebuah kemenangan dari advokasi yang mereka lakukan gitu, bolak-balik ke sana seperti itu ya. Karena tidak ada dalam sejarah Perpusnas membantu Taman Baca Masyarakat tuh belum pernah gitu. Jadi baru sekarang ini. Dan alhamdulillah kita nikmati hasilnya sekarang. Saya yakin masih banyak sekali sekolah-sekolah di Jember ya Bu ya. Ini kan yang tengah kota ya Bu ya. Belum yang pinggir-pinggir atau yang biasanya dijadikan sasaran unit mengajar atau kelas inspirasi seperti itu kan biasanya yang hampir ambruk kayak gitu ya. Itu mungkin ya lebih parah lagi ya ketersediaan bukunya. Sama sih ceritanya kemarin kepala sekolah di Sumberdanti katanya terakhir update itu tahun 2005 koleksinya. Maksudnya terakhir ada dana untuk mengembangkan koleksi itu. Kalau selebihnya memakai dana BOS ya harapannya, tapi hanya cukup untuk buku menunjang begitu. Betul Bu? Iya. Betul ya. Sehingga kalau buku-buku seperti ini mungkin jarang sekali atau tidak menjadi prioritas mungkin ya Bu ya untuk sekolah. Karena bukan penunjang pelajaran sebetulnya ya. Tapi ternyata efeknya betul kata Ibu tadi, bisa memberikan anak itu rangsangan atau gairah yang lebih besar untuk meningkatkan minat baca. Nah kalau yang dibaca semua buku pelajaran kan mereka kesannya kayak belajar ya, belajar terus gitu. Misalkan ini, aku tahu cara berhitung, sebetulnya kan masuk literasi numerasi ya, literasi numerasi atau matematika. Tapi
dikemas dengan cara yang populer kayak gitu. Aku tahu cara berhitung kayak gitu ya. Ini level 4. Jadi memang ada level-levelnya. Level-levelnya ini menunjukkan kayak tingkat kesulitan bacaannya sih. Tapi ada juga yang level 4 tapi paragrafnya nggak terlalu panjang. Mungkin ya pemaknaannya juga, maknanya atau konsepnya yang ada di dalamnya gitu. Nah, kebetulan di sini ada level 4. Ini level 3 C ya, karena termasuknya C. Tapi panjang gitu loh, panjang. Seperti itu. Jadi agak berbeda-beda. Nah, ini buku-buku ini silakan dimanfaatkan dan memang buku-buku ini tidak ada di toko buku. Tidak ada di toko buku karena hanya dicetak terbatas. Tapi dicetak ulang oleh Perpusnas ini baru. Kalau sebelumnya sudah dicetak oleh Badan Pengembangan Bahasa, insya Allah ya, di Kementerian. Seperti itu. Dan yang menulis tidak hanya orang Indonesia. Jadi kalau kita melihat di sini kan ada yang namanya nih Milena da Silva penulisnya. Jadi ini banyak juga orang-orang luar negeri yang dia menulis terinspirasi dari cerita rakyat di daerahnya gitu. Mungkin kita bisa sampaikan ke anak-anak. Jadi kapan lagi bisa baca cerita orang luar gitu ya, tapi sudah diterjemahkan. Jadi di sini kan ada ini ya. Nah, ini buku-buku di aplikasi Let's Read dan juga aplikasi Storyweaver. Nah, ini juga bisa diakses, tapi ntar dicetak sendiri. Dicetak sendiri itu juga bisa. Nah, jadi ada juga penerjemah buku anak ada juga. Nah, ini semua sudah melewati kurasi yang lumayan ketat sih, penulis dan ilustratornya termasuk seperti itu. Jadi makanya disebut bahan bacaan bermutu. Kita termasuk beruntung lah bisa mengakses ini gitu ya Bu ya. Karena buku-buku anak di Gramedia mungkin pernah cek ya Bapak Ibu ya. Yang kayak buku kecil itu berapa? Ya. Hampir 100 gitu ya, 75, 95. Mungkin kalau orang-orang biasa yang di rumah tangganya nggak terlalu literasi banget gitu ya, eman-eman ya Bu ya. Mendingan buat beli cilok ya, ke alun-alun jalan-jalan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini mungkin kalau dirupiahkan halaman perak buku istilahnya gitu ya, tapi ini luar biasa sih. Saya yakin akan banyak menginspirasi anak-anak supaya dia tuh mengembangkan imajinasinya di saat sekolah dasar. Karena saya sendiri dengar cerita-cerita, nggak tahu ya prakteknya Bu ya, nanti bisa ditambahi. Ada yang kelas 6 baru bisa baca, atau kelas 3, kelas 4 baru bisa baca. Itu yang secara teknis ya, membaca secara teknis. Belum yang membaca secara fungsional, kan membaca ada 3 ya, secara teknis, fungsional, dan budaya. Secara fungsional dia ngerti gitu, oh baca ini berarti nanti aku bisa begini gitu. Dan yang level teratas membaca secara budaya. Nah, mungkin di 3 tahapan ini anak-anak itu seperti apa gitu. Padahal kan fondasi terbesar untuk literasi itu di usia sekolah dasar sih, seperti itu. Jadinya nanti Indonesia emas apa cemas ini ya Bu ya, 2045 seperti itu. Katanya semua anak harus naik kelas di kurikulum Merdeka. Apakah seperti itu? Nah, nggak tahu ya. Semoga ini saya sekalian sharing aja Bu ya, jadi bukan sambutan judulnya. Jadi sekalian sharing Pak. Di sini semoga nanti ada banyak kegiatan yang bisa dikreasikan. Kalau GLS di sekolah ini berjalan setiap hari Bu, yang 15 menit ya, membaca itu ya. Oke, boleh nih saya tanya ke Bapak Ibu yang ada di sini. Biasanya kegiatan apa yang diinisiasi saat GLS yang sudah kemarin-kemarin jalan gitu? Boleh sharing. Monggo, mulai dari siapa? Ibu. Untuk kelas 1. Kelas 1. Ya. Mungkin kita sharing untuk gimana hari ini. Siapa yang mau bercerita tadi pagi apa saja yang sudah dilakukan. Terus mau berangkat sekolah gimana perasaannya. Itu mau ya mereka. Terus disambungkan dengan buku. Disambungkan sama buku yang ada di pojok baca. Oh iya. Oke. Pojok bacanya seperti ini ya. Maksudnya ada rak seperti ini di depan, gini ya. Ada di belakang juga ya. Oke, kalau budaya sih gimana Bu? Biasanya kelas 6 ya? GLS-nya biasanya ngapain? Karena saya itu di kelas 7 kelas 1, ya. kelas 6. Mungkin kalau kelas 1 memang butuh pendekatan dari seorang ibu. Kalau saya sih
sebagai teman mungkin ya di awal bukan pelajaran tapi hanya mengingatkan tentang moral, etika, attitude, ya kan. Tapi dari kebiasaan itu, dari mana sih kalian itu punya karakter yang baik, dari mana awalnya? Itu pastinya dari kebiasaan ataupun dari pengetahuannya didapat dari mana? Dari kita membaca, dari kita melihat, dan seperti itu. Lalu kita arahkan dari buku yang ada, kalau di kelas 6 itu tidak hanya buku pelajaran, tapi ada buku cerita. Ada ya? Oh, Gitu yang dibawa oleh anak-anak. oh mereka bawa. Nanti saling tukar atau silang. Oh, yang diceritakan sama Bu Emma ya? Iya, nanti ada sekitar 10 menit anak-anak membaca dan kita secara bergilir dari apa yang mereka baca bercerita kepada teman. Oh, oke. Tadi isinya misalkan saja Mbak Putri bercerita baca tentang buku apa ini, nanti bisa ceritakan ya sama temennya ya semacam cerita gitu. Semangat mereka. Iya, karena kalau ini kan buku cerita bukan buku pelajaran, kalau biasanya berbeda, pasti lebih menarik gitu. Oh. Ada gambar-gambarnya. Senang juga mereka ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Desi. Berarti 28 orang Bu Desi, satu kelas. Oh, 29. Kelas 1 berapa Bu? 26. Oke, kalau Ibu ini kelas berapa Bu? Kelas 3. Nggak jauh berbeda seperti Bu Desi kalau di kelas saya. Saya tahu namanya Bu Desi aja. Nih Bu siapa? Putri saya di kelas 3. Bu Putri. Kalau saya sih 15 menit untuk membaca, anak-anak itu terserah mau baca buku apa aja. Saya biasanya nyari referensinya di perpus, cuman ya itu tahunya Perpus ini. di sini ada. Oh, Cuma iya. nggak anu Mbak, tahunnya sudah agak tua ya. Oh iya. Jadi anak-anak saya bebaskan terserah mau baca buku apa aja. Nanti setelah mereka membaca, biasanya saya tanyakan apa sih isi bukunya, terus ceritakan juga sama teman-temannya. Yang cerita itu berapa anak kalau dalam 15 menit itu? Satu atau dua gitu. 2 atau 3 anak. Oh, 2 atau 3. Oh ya. Itu ya. Oke, terima kasih Bu Putri sama tadi Bu Rinda. Oh, Bu Linda. Oke. Kalau Ibu yang megang kelas juga ya? Bapak juga? Oh, sama. Megang kelas 6. Oh, 6A6B gitu ya? Oh, ada yang berbeda nggak Pak dari tadi yang Bu Desi? Kalau saya itu, Pak siapa Pak? saya Pak Eko. Pak Eko. Kalau saya tiap paginya membaca buku yang sudah ada di meja. Di Bacaan mejanya masing-masing. Oh, oke. Dan nanti anak-anak disuruh maju ke depan untuk menceritakan kembali apa bacaan yang sudah dibaca oleh siswa. Tuh, Oh, oke. Buku itu disiapkan mereka sendiri apa Bapak udah nyiapin gitu? sudah disiapkan. Oh, Bapak nyiapin nih sengaja Ya. gitu. Oh, iya ya, Masya Allah. Bukunya dari perpus juga atau mereka bawa? Sudah ada memang dari kelas 5. Sudut bacanya ya? Ya. Oh ya. Sudut baca apa pojok baca ya? Sudut baca. Sudut di sini Bu. Sudut baca. Oh, sudut. Ada tulisannya. Oh iya ya. Kalau Bu, Di luar pojok baca. oh, Kalau di luar namanya pojok oh baca. gitu. Oh ya, karena di dalam ya Bu ya. Iya. Oh iya. Ya, saya Melia, Bu Mary, Ibu Melia dari kelas 2. kelas 2. Anak-anak itu biasanya kalau membaca itu ya Ibu, kebetulan ada yang suka membuat buku cerita. Tadi di rumahnya banyak buku cerita, jadi sering membuat buku cerita untuk 15 menit yang Oke. Jadi biasanya dia yang bercerita atau temannya kan pasti ada bisa meminjam bukunya, nanti gantian-gantian. Si anak satu ini ya. Iya. Oh, oke oke. Kelas berapa? Kelas 2. 2. Oh, kelas 2. Kalau Bapak Pak, kelas berapa Pak? Kelas 5. Oh ya. Pak Sakta. Oh, ya. Iya, perkenalkan nama saya Pak Sakta. Oh iya Pak. Terima kasih, saya sangat antusias dan apresiasi sekali dengan kedatangan Bu Pinta dari Sejarah Institut. Ya, begini, kalau dari kelas saya itu ada memang sudut baca. Kebetulan memang di situ ada anak buku. Saya organize memang bukunya di situ ada buku ilmu pengetahuan yang bersama global seperti contohnya RPUL, RPAL, Iya, dan iya. juga buku cerita. Nah, untuk memancing mereka untuk minat membaca, yaitu yang khususnya ilmu pengetahuan, saya adakan tanya jawab antar siswa. Yang paling mudah adalah tentang negara biasanya. Ini bendera apa? Ini daerah mana? Khas mana? Oh. Itu ini apa itu hal yang paling mudah memancing mereka untuk membaca.
Nah untuk literasi buku cerita, saya pernah memancing mereka memberikan pengetahuan tentang sinopsis. Dan kebetulan itu adalah pengetahuan bagi mereka ternyata. Tentang membaca sinopsis ternyata dengan saya sebenarnya bahwa sinopsis ini adalah gambaran daripada isi buku. Dari situ anak-anak tertarik untuk membaca, semakin tertarik untuk membaca buku cerita, sehingga berdampak mereka menghias sudut bacanya, lampu-lampu, punya rasa memiliki gitu ya. Betul sekali. Besoknya lagi membawa boneka apa yang mereka ada di rumah ditaruh di sudut baca. Jadi ternyata dampaknya besar sekali ya. Berarti mereka harus mengenal lebih dalam tentang buku tersebut sehingga mereka mencintai dan merawat sudut bacanya. Makanya saya dengan kehadirannya di institut ini saya sangat apresiasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakta, Pak Sakta ya. Namanya unik ya Pak Sakta. Ya, kalau Ibu satu lagi ya. Terima kasih Bu Rita. Iya agak nggak apa-apa. Seperti itu. Akhirnya dengan seperti itu bisa membandingkan mana non fiksi dan fiksi tersebut. Entah itu dengan melihat saya tampilkan video dan lain-lain. Ya. Cerita. Banyak ya yang udah dilakukan, Masya Allah. Terima kasih Bu siapa? Bu Husnul. Bu Husnul, ketutupan. Oh iya Bu Husnul. Terakhir kelas berapa? Nama saya Bu Zidni, saya wali kelas 3B. 3B. Kelas 4 mana kelas 4 ya? Gak ada ya? Oh gak ada. Ya, monggo Bu. Jadi di kelas 3B ini saya literasinya itu saya berikan untuk menonton video, menyimak cerita yang ada di. Berarti punya layar ya masing-masing kelas ya? Punya Bu. Oh ini kelas 3? Oh iya. Karena di kelas saya ada saya manfaatkan untuk menambah kognitif anak-anak Atau anu Pak, dan memahami suatu cerita. Pak Eko berdoa. Menurut saya kan literasi itu Iya. jadi bagaimana Satu lebih dia 16. memahami suatu informasi yang saya sajikan. Saya biasanya itu saya sajikan dongeng, legenda yang dongeng Bu Guru. buatan videonya. Oh videonya yang dongeng. Iya ya oke. Videonya dongeng, jadi setelah saya sajikan video dongeng tadi, saya berikan tugas kepada anak-anak untuk menceritakan kembali dongeng yang sudah dia tonton. Oh iya. Menggunakan bahasanya sendiri. Oke. Bu siapa Bu? Bu Zidni. Terakhir Bapak, saya penasaran. Pak siapa Pak? Iya, saya tadi keluar. Iya. Pak siapa? Johan. Pak Tohan. Johan. Oh, jauh banget ya. Pak Johan. Ya Pak Johan. Alex Johan. Kelas berapa ngajarnya Pak? Kelas 2A. Oh kelas 2. Karena kelas awal tuh anggaplah kita masih usia golden age Bu ya. Ya baru mentas golden age ya Pak ya. Ya. Transisi. Sudah ada yang melewati, masih ada yang di fase itu. Ya, pojok baca di sudut baca di ruang kelas itu lebih banyak ke pembentukan mental, moral, mental, kemudian kemampuan anak untuk menemukan jati diri, lebih banyak kepada cerita-cerita. Karena itu juga salah satu minat anak seusia mereka dengan cerita yang di situ juga ada sajian gambar yang membantu anak untuk memahami si cerita. Dibantu Bapak biasanya? Kenapa? Dibantu sama Pak Johan kayak awalnya ya. ceritain. Tapi lama-kelamaan mereka punya budaya sendiri untuk membaca. Oh, iya. Kenapa? Karena di awal itu memang saya betul supaya anak tuh punya kemauan sendiri untuk membaca. Jadi literasi di situ kalau kita istilahkan kan bukan hanya membaca, tapi di situ anak kita pandang bahwa literasi itu sebagai kemampuan untuk mengolah berbicara, membaca, menulis, berhitung, berbicara, Iya, menemukan informasi dan memecahkan masalah. Sehingga ketika kita tetapi tidak punya power untuk melakukan aktivitas literasi sama aja. Iya. Jadi yang kita belajar di kelas rendah bukan hanya konteks membaca ketersediaan buku, tetapi membelajarkan mereka untuk berliterasinya. Ya. Jadi kita membelajarkan cara literasinya. Kebiasaannya ya. Ya, karena di situ nanti akan
kita harapkan supaya betul-betul bisa melakukan literasi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.